Selamat datang di Cinemate 9, masih dengan Bang Godi, tempatnya kita bongkar abis alur cerita film keren. Kali ini kita akan bahas tuntas Jurassic World Rebirth 2025. Sebuah kisah petualangan penuh teror, ketika sains, keserakahan, dan alam bertabrakan. Jadi siapin cemilan, kita mulai dari awal. Eits, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dulu ya, biar Bang Godi lebih semangat bawain cerita-cerita seru buat kamu. Cerita dibuka dengan kilas balik ke tahun 2008 di sebuah pulau bernama Ile Saint Hubert. Disinilah perusahaan InGen melakukan eksperimen gila, menggabungkan DNA dinosaurus untuk menciptakan makhluk baru. Hasilnya, Distortus Rex, seekor Tyrannosaurus dengan gigi ekstra besar, 2 pasang kaki, dan insting pembunuh sempurna. Seperti yang bisa ditebak, semuanya kacau. Distortus Rex lolos, menyerang fasilitas dan membuat para ilmuwan kabur tunggang langgang, sehingga tempat itu ditinggalkan dan terbengkalai. Lompat ke tahun 2025, beberapa tahun setelah peristiwa Dominion, dunia sudah berubah. Ekosistem global nggak lagi ramah untuk dinosaurus. Mereka hanya bertahan di daerah tropis, tersebar di beberapa pulau terpencil. Tapi bukan berarti bahaya sudah hilang. Disinilah kita bertemu Zora Bennett, mantan pasukan elit yang sekarang bekerja di misi-misi berbahaya. Dia dipanggil oleh Martin Krebs, eksekutif perusahaan farmasi Parker Genix. Krebs punya misi ambisius, mengumpulkan DNA dari 3 dinosaurus terbesar, 1 di darat, 1 di laut, dan 1 di udara, untuk dijadikan bahan obat ampuh penyelamat nyawa manusia. Misi ini dipimpin secara ilmiah oleh Dr. Henry Loomis, dengan pengamanan lapangan oleh Duncan Kincaid. Mereka juga ditemani beberapa kru lapangan yang terlatih. Kedengarannya simpel kan? Masalahnya, untuk mendapatkan DNA itu, mereka harus masuk ke wilayah Khatulistiwa, di hutan kekuasaan para predator ini. Di waktu dan tempat yang sama, beberapa puluh kilometer dari mereka, diceritakan satu keluarga, Ruben Delgado yang sedang berlibur dan melakukan pelayaran menuju Barbados dengan kedua anak perempuannya, dan seorang pemuda, pacar anak tertuanya. Kapal mereka diserang Mosasaurus hingga terbalik. Dalam perjalanan, tim ekspedisi mendengar panggilan darurat dari radio keluarga Ruben Delgado. Zora dan Duncan memutuskan menolong keluarga tersebut meski berjarak puluhan kilometer dari posisi mereka. Akhirnya keluarga Delgado ditemukan dan mereka terlibat dalam misi. Petualangan dimulai. Mereka berlayar menuju Khatulistiwa untuk mencari sampel DNA. Dengan target pertama Mosasaurus di perairan sekitar pulau. Zora harus menembakkan suntikan untuk menyedot darah dinosaurus laut tersebut. Akhirnya mereka berhasil mengambil sampel pertama dari darah Mosasaurus. Ternyata beberapa Spinosaurus mengepung dan berniat menyerang kapal Duncan. Bobby mencoba menghalau kawanan Spinosaurus tersebut dengan senjatanya. Namun akhirnya Ruben menyuruh Vanessa untuk mencari bantuan lewat radio dan memberikan titik koordinat lokasi mereka, namun dicegah oleh Krebs. Terjadi percecokan di antara mereka berdua hingga akhirnya melihat pacarnya terjatuh di laut, Xavier loncat untuk menyelamatkan Vanessa. Belum jeda mereka melepaskan diri dari kawanan Spinosaurus. Mosasaurus yang tadi diambil sampel DNA-nya kembali muncul dan menyerang kapal mereka.
Duncan akhirnya memutuskan untuk menghempaskan kapalnya ke daratan. Namun Mosasaurus terus menempel dan mendorong kapal tersebut ke tebing. Duncan memerintahkan para kru untuk lompat keluar kapal dan menyelamatkan diri. Keluarga Delgado bertemu lagi, namun mereka terpisah dari tim ekspedisi Zora. Mereka menuju desa yang diceritakan Crab, yang sebenarnya adalah bekas laboratorium perusahaan iGen yang melakukan rekayasa genetika pada dinosaurus untuk menciptakan spesies baru. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan untuk target kedua, yaitu Titanosaurus, salah satu dinosaurus darat terbesar yang pernah ada. Untuk mengambil sampelnya, mereka harus mendekati hewan ini sambil menghindari kawanan predator yang mengikutinya. Di sisi pulau yang lain, keluarga Delgado menemukan sebuah tempat di mana ada perahu yang bisa mereka gunakan untuk menyusuri sungai. Namun mereka harus menghadapi T-Rex yang sedang tidur. Dan pada akhirnya, target terakhir adalah telur Quetzalcoatlus, reptil terbang raksasa. Misinya nyaris gagal ketika induknya datang menyerang. Salah satu anggota tim, Leclerc, tewas mengenaskan saat mencoba menyelamatkan yang lain. Mereka akhirnya tiba di lab iGen yang terbengkalai dan bertemu dengan keluarga Delgado yang telah sampai duluan. Akhirnya mereka tahu bahwa Krabs memiliki niat jahat untuk menguasai sampel DNA tersebut, dan dia yang berusaha membiarkan Vanessa terjatuh dari kapal. Seolah belum cukup, ada juga makhluk mutan lain seperti Mutadon, gabungan Raptor dan Pterosaurus yang menyerang dari udara. Tim terpaksa mundur ke terowongan bawah tanah sambil membawa keluarga Delgado. Ketika mereka bersiap kabur, ancaman terbesar muncul. Distortus Rex. Monster hasil eksperimen ini bukan hanya kuat, tapi juga licik. Ia menyerang helikopter evakuasi, membunuh Martin Krabs di tempat. Disinilah film menampilkan salah satu adegan paling tegang. Duncan mengalihkan perhatian Distortus Rex dengan flare, memberi waktu bagi yang lain untuk menuju dermaga. Detik-detik terakhir, Duncan nyaris jadi korban, tapi berhasil melompat ke kapal sebelum monster itu menerkam. Di atas kapal, Zora dan Dr. Henry sepakat bahwa sampel DNA ini akan digunakan untuk membuat obat, tapi open source, tanpa paten, supaya semua orang di dunia bisa mengaksesnya. Sebuah keputusan yang melawan keserakahan perusahaan besar, tapi juga penuh risiko. Itu dia alur lengkap Jurassic World Rebirth 2025. Film ini nggak cuma kasih kita aksi dinosaurus yang epik, tapi juga pesan tentang etika sains dan bahayanya keserakahan manusia. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan alur film keren lainnya. Sampai jumpa di Cinemate Night.